Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Citra Utama, NIM 19631108 dari Prodi Perbankan Syariah 4D. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Matematika Ekonomi. Materi yang pertama adalah konsep dasar matematika ekonomi. Matematika merupakan salah satu alat analisis yang digunakan dalam berbagai bidang ilmu, salah satunya ilmu ekonomi. Karena fungsi sebagai salah satu alat analisis, maka matematika bersifat pendukung. Keberadaan ilmu matematika diharapkan dapat memudahkan seseorang memahami ilmu yang dipelajarinya. Misalnya, dalam ilmu ekonomi, perilaku pelaku ekonomi atau konsumen dimodelkan dalam sebuah fungsi matematika sebagai implikasi dari teori-teori yang ada seperti hukum, permintaan, teori, dan yang lainnya. Selanjutnya, matematika ekonomi merupakan salah satu terapan dari matematika murni. Oleh sebab itu, matematika murni dipelajari sebagai dasar untuk memahami matematika ekonomi. Selanjutnya, B. Model ekonomi. Model ekonomi adalah suatu konsep atau model yang menggabungkan dua atau lebih variabel yang menjelaskan A. Menjelaskan hubungan yang ada antara variabel-variabel. B. Menggambarkan hasil ekonomis cicil hubungan tersebut. Dan C. Memperkirakan akibat perubahan variabel terhadap hasil perekonomian. Model ekonomi berbentuk model matematika ini terjadi dari sejumlah variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. A. Variabel, konstanta, koefisien, dan parameter. Variabel adalah sesuatu yang nilainya dapat berubah-ubah dalam suatu masalah tertentu. Variabel dilambangkan dengan huruf. Variabel dalam model ekonomi terdiri dari dua jenis, variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen adalah suatu variabel yang nilai penyelesaiannya diperoleh dari dalam model, sedangkan variabel eksogen adalah suatu variabel yang nilai-nilainya diperoleh dari luar model. Selanjutnya B. Persamaan dan pertidaksamaan. Model-model matematika sering mencakup satu pernyataan atau sekelompok pernyataan atau statement yang meliputi berbagai simbol dari variabel-variabel dan konstanta-konstanta. Pernyataan-pernyataan dalam bentuk matematika dianggap sebagai lambang atau expression. Jika suatu lambang mempunyai bagian-bagian yang dipisahkan, tanda positif dan atau negatif, maka bagian-bagian ini secara individu disebut dengan suku atau term. Faktor-faktor sering disajikan dalam setiap buku. Suatu faktor adalah satu dari pengali-pengali yang dipisahkan dalam suatu hasil kali. Bagian C. Perbedaan matematika ekonomi dengan matematika murni. Matematika ekonomi adalah penerapan metode untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi dengan konvensi. Metode yang diterapkan mengacu pada orang-orang di luar geometri sederhana, seperti diferensial dan integral kalkulus. Perbedaan dan persamaan diferensial, matriks aljabar, matematika, pemrograman, dan metode komputasi lainnya, terapan pada dunia ekonomi. Matematika murni adalah matematika yang sepenuhnya termotivasi lebih dari sebab dan akibat, alasan, perbandingan sebagai sebuah aplikasi. Jadi abad ke-18 dan seterusnya merupakan kategori yang diakui bagi kegiatan matematika. D. Barisan dan deret. Pertama, barisan. Barisan di bilangan atau barisan seperti telah dikemukakan di atas adalah suatu urutan bilangan dengan aturan tertentu. Setiap bilangan dalam satu barisan disebut dengan suku yang disimbolkan dengan U, dan setiap suku digabungkan dengan tanda koma. Yang kedua, deret.
Deret adalah jika suku-suku tersebut dijumlahkan dalam bentuk, maka penjumlahan barisan tersebut dinamakan dengan deret. Jumlah suku-suku pada barisan hingga suku pertama dinyatakan dengan Sn. Misalnya jumlah 5 suku pertama ditulis S5 sama dengan U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 dan tambah U5. Barisan aritmatika. Barisan aritmatika yaitu barisan yang suku-sukunya diperoleh dengan menambahkan suatu bilangan tetap ke suku sebelumnya. Barisan tetap itu disebut beda atau selisih dan dilambangkan dengan B, sedangkan suku pertama U1 dilambangkan dengan A. Deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmatika. Jumlah suku N pertama dari deret aritmatika dilambangkan dengan Sn. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika ditentukan dengan rumus sebagai berikut. Hasil gambar untuk rumus deret aritmatika, hubungan UN dan Sn, UN sama dengan Sn min 1. Baik, itulah penjelasan dari materi yang pertama. Untuk materi yang kedua adalah fungsi dalam matematika ekonomi dan fungsi linear. Yang A, pengertian fungsi dalam matematika ekonomi. Matematika merupakan ilmu yang banyak memiliki manfaat dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya dalam perdagangan yang menghitungkan untung dan rugi. Hampir di setiap aspek kehidupan ilmu matematika banyak diterapkan. Selain sifat yang fleksibel dan dinamis, matematika juga dapat mengimbang zaman yang serba canggih. Matematika di bidang ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam mempelajari ilmu yang digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis ekonomi, dan masih banyak lagi ilmu lain seperti ekonomi makro, mikro, metode kuantitatif, dan lain-lainnya yang masih membutuhkan matematika. Berikut beberapa pengertian fungsi, tujuan, dan kegunaan matematika ekonomi. Pertama, pengertian fungsi. Jika ada suatu hubungan sedemikian hingga bilangan X diberikan suatu nilai, dan oleh hubungan itu dapat ditentukan suatu nilai Y, maka dikatakan bahwa Y adalah fungsi dari X. Biasanya ditulis dengan Y F dalam kurung X. Yang B, fungsi matematika ekonomi. Yang pertama, memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi. 2. Mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat. 3. Menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungannya. C. Kegunaan fungsi matematika ekonomi. 1. Memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. 2. Dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan dalam bisnis dan ekonomi. 3. Memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. D. Tujuan matematika ekonomi. Pertama, mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa dan penentuannya titik keseimbangan pasar yang terjadi. 2. Menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 3. Menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa. 4. Menghitung besarnya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Bagian B, pengertian fungsi linear. Pengertian mengenai fungsi linear penting dalam ekonomi, baik dalam ekonomi mikro maupun ekonomi makro, ekonomi moneter, dan bagian-bagian dalam teori tersebut. Contoh-contoh yang dapat dikategorikan di sini antara lain: pertama, dalam ekonomi mikro antara lain
A. Fungsi permintaan, B. Fungsi penawaran, C. Fungsi marginal. 2. Dalam ekonomi makro dan moneter antara lain fungsi konsumsi, fungsi investasi, fungsi permintaan untuk transaksi, fungsi permintaan untuk spekulasi, dan fungsi IM. Dan masih banyak lagi contoh-contoh penggunaannya. Aplikasi teori mengenai hubungan antara dua jenis dapat dijumpai dalam teori ekonomi. Sebagai contoh dalam kita membicarakan keseimbangan pasar, di sini dibicarakan garis berpotongan. Contohnya, A. Keseimbangan pasar permintaan, atau bisa kita jelaskan dengan D sama dengan penawaran sama dengan S. Dan B. Keseimbangan pasar barang di sektorial, di mana I sama dengan S. C. Keseimbangan pasar uang, MD sama dengan MS, atau permintaan sama dengan penawaran. Baik, itulah penjelasan dari materi saya, yaitu tentang matematika ekonomi. Dan tentang materi pertama tentang matematika ekonomi, dan materi kedua tentang fungsi dalam matematika ekonomi dan fungsi linear. Apabila dalam penjelasan terdapat kesalahan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.